Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pemecahan saham. Perusahaan kadang-kadang mengurangi atau memperkecil nilai pari atau nilai yang ditetapkan atas saham biasanya dengan cara menerbitkan sejumlah tambahan lembar saham biasa yang besarnya sebanding atau proporsional dengan jumlah penurunan nilai pari atau nilai yang ditetapkannya. Ketika ini dilakukan, maka perusahaan dikatakan memecah sahamnya. Dan prosesnya ini dinamakan sebagai pemecahan saham atau yang dikenal dengan istilah stock split. Ketika saham dipecah, pengurangan atau penurunan nilai pari atau nilai yang ditetapkan akan diterapkan ke seluruh lembar saham, baik saham yang belum diterbitkan, kemudian saham yang telah diterbitkan, maupun saham yang diperoleh kembali. Tujuan utama dari dilakukannya pemecahan saham adalah untuk menurunkan harga pasar per lembar saham, yang pada akhirnya akan dapat menarik lebih banyak investor untuk ikut ambil bagian sebagai pemegang saham dari perusahaan. Proses pemecahan saham tidak akan mempengaruhi saldo akun laporan keuangan, sehingga tidak dicatat dalam ayat jurnal. Pemecahan saham hanya berakibat pada berubahnya nilai pari atau nilai yang ditetapkan atas setiap lembar saham, dan juga berakibat pada berubahnya jumlah lembar saham yang beredar. Peristiwa pemecahan saham akan tetapi perlu diungkapkan dalam catatan laporan keuangan atau yang dikenal dengan istilah Notes to the Financial Statements. Untuk mengilustrasikan pemecahan saham, asumsi bahwa perusahaan memiliki 30.000 lembar saham biasa yang beredar dengan nilai pari saham sebesar Rp1.200 per lembar. Dewan Direksi mengumumkan pemecahan saham, di mana setiap lembar saham akan dipecah menjadi 3 lembar. Alhasil, nilai pari per lembar saham akan menurun, yaitu dari Rp1.200 per lembar menjadi Rp400 per lembar. Sedangkan jumlah lembar saham biasa yang beredar akan menjadi bertambah, yaitu dari 30.000 lembar menjadi 90.000 lembar. Akan tetapi, secara keseluruhan, total nilai pari saham biasa adalah tetap sama, yaitu sebesar Rp36 juta. Hasil kali dari 30.000 lembar saham biasa dengan nilai parinya Rp1.200 per lembar. Nah, kalau kita lihat ya, keseluruhan total nilai pari saham biasa tetap sama, yaitu sebesar Rp36 juta, baik sebelum maupun sesudah dilakukannya pemecahan saham. Oleh sebab itu, proses pemecahan saham ini tidak akan mempengaruhi saldo akun laporan keuangan, sehingga tidak dicatat dalam ayat jurnal.
Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pemecahan saham atau yang dikenal dengan istilah stock splits. Semoga bermanfaat. Salam sukses.